Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadusan Alkitab kita dari kitab Mika. Ya, kita akan masuk kitab Mika pasal yang keempat ya, kalau tidak salah pasal yang keempat. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh kembali dalam program Tadarusan Alkitab kami. Kami siap belajar dari Mika dan memberikan hikmat marifat kepada kami semua, sehingga kami semakin jadi manusia yang baik nantinya setelah tadarusan ini. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan Mika pasal yang keempat. Saya juga siapkan Alkitab saya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Mika pasal keempat, perikopnya Sion sebagai pusat kerajaan damai ya. Kita coba membahasnya saudara ya. Ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Nah, saudara, ada janji dalam hal ini nubuatan dari Mika, nabi Tuhan ini, tentang bagaimana nanti Sion atau Yerusalem itu dipulihkan Tuhan. Perikopnya oleh LAI, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi ceritanya kan tadi kalau kita baca, Tuhan akan pulihkan gunung-gunung rumah Tuhan lebih tegak berdiri dibanding gunung-gunung yang lainnya, lebih menjulang tinggi dari antara bukit-bukit lainnya. Terus akan ada pengajaran yang muncul dari Sion gitu ya, keluar dari Yerusalem. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang menafsirkannya, ilah ini kan sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Dibilang sudah terjadi ya belum, Saudara. Meskipun Tuhan Yesus juga mengajarkan kebenaran, meskipun ketika Yesus itu berkhotbah banyak orang berduyun-duyun mencari dan mendengarkan khotbahnya dia, tapi tidak literal seperti yang dinubuatkan Mika. Karena kalau Mika di pasal yang pertama, pasal keempat ayat pertama saja, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nggak ada bukti di Alkitab kita dan juga bukti di luar Alkitab. Ketika Yesus berkhotbah di masa Tuhan Yesus, ada banyak bangsa berduyun-duyun ke Yerusalem mencari Yesus. Enggak. Yesus memang ketika khotbah ada 4.000 orang, 5.000 orang yang mendengarkan dia berkhotbah, tapi 4.000, 5.000 orang itu adalah orang Israel, bukan dari bangsa-bangsa lain. Nangkap ya saudara ya? Jadi
kurang tepat kalau dikatakan bahwa apa yang dinubuatkan Mika pasal 4 ini sudah tergenapi di zaman ketika Yesus datang menjadi manusia pertama kali 2000-an tahun yang lalu. Tapi meskipun demikian, nubuatan kan harus tergenapi, harus terjadi. Maka saya percaya ini akan terjadi di waktu ke depan, di mana dalam kedatangan Tuhan Yesus yang saya imani kedua, kakinya akan menjejakkan di bukit Zaitun seperti yang dinubuatkan dalam kitab Maleakhi yang sudah kita tadarusin beberapa waktu sebelumnya. Dan kata Maleakhi, ketika kaki Tuhan menjejakkan kaki di bukit Zaitun itu, maka akan keluar air. Ya. Bukit akan terbelah. Dan itu belum terjadi dalam sejarah. Nggak ada rekaman sejarah mengcover sesuatu yang dinubuatkan Maleakhi terhadap bukit Zaitun. Artinya, itu belum terjadi dan karena nubuatan pasti terjadi. Dan dihubungkan dengan Mika ini, Yerusalem, kota Sion itu, atau Yerusalem itu menjadi pusat kehidupan dunia, ya belum tergenapi. Hari ini Yerusalem memang menjadi kota suci dari beberapa agama, Yahudi, Islam, Kristen, Katolik, ya. Itu menjadikan Yerusalem sebagai kota suci mereka. Tapi belum menjadikan Yerusalem sebagai kota utama. Ya, mereka bahkan yang ke Yerusalem seperti orang Kristen yang berziarah di Holy Land ini, belum tentu mereka benar-benar orang Kristen yang mencari Tuhan. Sebab kayak saya saja ke Yerusalem bukan dalam tensi mencari Tuhan. Sebab dalam benak saya, dalam iman saya, dalam hati saya, dalam otak saya, mencari Tuhan ya di kamar pun saya bisa, di rumah saya pun saya bisa. Saya ke Yerusalem kemarin karena pengen tahu pertama kali ya seperti apa sih tempat Tuhan berjalan zaman dulu. Yerusalem itu seperti apa sih, supaya saya kalau khotbah itu ya lebih tahulah ya, lebih punya bayangan lah gitu ya. Oh, khotbahnya begini, Yesus lagi khotbah di bukit tuh seperti ini. Oh, Nazaret seperti ini. Oh, Danau Galilea seperti ini, supaya lebih menghidupi lah. Tapi saya ke sana bukan dalam tensi saya mau mencari Tuhan gitu. Sebab saya nggak punya pemikiran iman bahwa Tuhan itu hanya ada di Yerusalem hari ini. Tapi one day ya, Tuhan bisa ditemui di Yerusalem. Sehingga banyak bangsa nanti mencari pengajaran ke sana, ya. Dan Tuhan akan mengajar di jalan-jalan Yerusalem. Sehingga orang yang mencari Dia akan mudah mendapatkan pengajaran. Dan ketika Dia mengajar nanti di masa depan bangsa-bangsa di Yerusalem, orang yang mendengar pengajarannya akan berubah. Sehingga dikatakan tadi, bangsa-bangsa akan menempa pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, ya, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Akan ada kedamaian di situ. Prioritas mereka pokoknya datang kepada Tuhan di Yerusalem, duduk di bawah pohon anggur, duduk di bawah pohon ara, dan mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ini belum tergenapi, saudara. Dan saya rindu ini tergenapi secara literal nanti. Tapi hari ini saya mulai menggenapinya dalam perspektif saya. Saya mulai ambil waktu untuk belajar, suka sama Alkitab, suka membaca Alkitab, suka merenungkan Alkitab, suka menggumuli Alkitab, suka bertanya tentang hal-hal yang saya tidak pahami di Alkitab, suka menggali Alkitab lebih dalam lagi. Itu rangkaian dari saya mempersiapkan diri jika nanti saya masih hidup ketika zaman di mana Tuhan datang kembali dan memerintah di Yerusalem. Kan harus membiasakan diri dong. Kalau saudara tidak membiasakan diri mencari Tuhan, ya hari ini kita bisa kenali Tuhan lewat firman Tuhan, lewat firman-Nya di Alkitab. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu sekarang ini, ya nanti ketika Tuhan benar-benar datang, pertanyaan saya apakah kita bisa langsung berubah gitu, ritme kita, karakter kita, lifestyle kita dengan mencari Tuhan. Kan itu kan harus disesuaikan. Saya saja bisa punya
kehidupan Kristen seperti ini kan by proses cukup panjang ya. Saya bisa sekarang ini berkata dengan bangga, kalau boleh dibilang itu kebanggaan, bahwa saya tidak pernah meluangkan hari Minggu tanpa ke gereja, tanpa melayani Tuhan. Ya. Ada memang harus diakui satu atau dua kali dalam hidup saya, tapi itu saya lakukan bukan berarti tidak melayani Tuhan, tapi melayani dalam konteks yang lain. Ya. Tidak melayani secara Tuhan secara fisik di gereja, tapi saya tetap mencari Tuhan. Satu kali saya pernah liburan, ya karena ingin mengajak anak-anak liburan, ya itu benturan dengan hari Minggu, ya saya bilang oke lah Tuhan, kali, tapi hari Minggu itu saya cari Tuhan. Saya ke gereja, di mana gerejanya random gitu ya. Saya nggak milih-milih gereja, pokoknya gereja terdekat dengan hotel saya menginap, ya saya cari. Ya, yang kemarin terakhir kedua itu umur hidup saya jadi hamba Tuhan, melayani sejak tahun 1999, melayani Tuhan full gitu ya, meskipun bukan jadi pendeta, saat itu jadi pekerja ya. Pekerja sebuah gereja, dan 2001 saya jadi evangelis. Evangelis itu di gereja saya dulu seperti PDP, pendeta pembantu ya. Terus 2005 saya jadi pendeta penuh ya. Loncat gitu ya. Sempat ada PDM itu dari 2005 awal atau 2004 akhir sampai 2005 akhir itu PDM cuma setahunan gitu ya. Terus kemudian ditabiskan jadi pendeta penuh. Cepat ya, PDM saya cuma setahunan gitu. Dan apa namanya, yang kali kedua kemarin karena saya habis divaksin yang pertama, itu tiba-tiba meriang gitu ya. Vaksin pertama, bukan vaksin kedua. Iya, vaksin pertama. Sorry, vaksin pertama apa vaksin kedua ya? Vaksin kedua kalau tidak salah ya saudara. Vaksin pertama saya oke, vaksin kedua saya bermasalah gitu ya. Itu cukup mengguncang karena saya pikir vaksin pertama saya aman, vaksin kedua ternyata tiba-tiba saya habis vaksin langsung panas dingin. Sesuatu yang tidak dialami banyak orang, tapi saya mengalami, istri saya mengalami, tapi teman-teman yang sama-sama divaksin di tempat yang sama, berangkatnya sama-sama, tidak bermasalah. Ya, sehingga hari Minggu itu saya drop sekali dan saya tidak bisa melayani. Karena berdiri saya tidak mampu. Jadi saya hanya di rumah saja, sekaligus mendengarkan atau mengikuti ibadah Minggu Raya lewat live streaming beberapa gereja, termasuk di gereja yang saya gembalakan yang dilayani oleh rekan yang lainnya. Jadi untuk bisa sampai ke situ itu kan butuh proses juga. Nggak mungkin bisa dengan mudah hari Minggu itu tidak tergoda untuk menikmati tawaran duniawi. Ya, saya banyak loh saudara, kalau boleh jujur ya, orang menawari saya liburan Sabtu Minggu kemana gitu, dikasih tempat gitu ya, dikasih fasilitas gitu ya. Ada beberapa ya, dibilang banyak tidak, dibilang cuma satu dua ya tidak gitu ya, average lah ya, di tengah-tengah itu ya, kurang lebih ya nggak bisa dibilang banyak, nggak bisa dibilang juga hanya sedikit, tapi saya tolak ya. Bahkan apa namanya, pelayanan yang dalam masuk kategori pelayanan ya, saya diundang sebuah gereja misalnya hanya untuk khotbah hari Minggu, tapi gereja itu ada di luar kota, di luar pulau, sehingga kalau ke sana ya harus korban dari hari Sabtu atau hari Jumat, kembalinya juga nggak bisa hari Minggu atau hari Seninnya, sehingga saya harus mengosongkan jadwal saya 3 hari untuk pelayanan di satu gereja ini, hanya satu kali ibadah saja, meskipun semua akomodasi ditanggung, dan saya yakin juga saya akan diberkati karena ini gereja besar di pulau tersebut. Saya tolak saudara. Bukan berarti saya tidak mau memberkati, ini gereja kaya, dia bisa mengundang pendeta yang lebih hebat dari saya, dan saya harus mengorbankan 3 hari saya untuk ke tempat ini satu kali saja ya. 3 hari itu saya pikir saya bisa lakukan banyak hal. Jadi ya apalagi yang itu saja saya bisa tolak gitu, apalagi yang sekedar tawaran, Pak ini ada mau liburan nggak, kemana gitu ya. Ada yang tahun kemarin ketika pandemi menawarkan saya dia dapat paket gitu ya, dapat liburan ke Bali dari weekend lah, Jumat Sabtu Minggu
ya 3 hari bisa di-extend gitu ya, dia bisa usahakan. Nanti saya kalau Bapak mau nambah saya usahakan deh, saya yang tutupi, pokoknya Bapak liburan dan keluarga. Terus saya pikir, aduh, kalau harus melewati hari Minggu gitu ya, dan istri saya juga tidak terlalu suka ke Bali, ya saya pikir buat apa gitu ya. Ya nanti aja lah kalau anak-anak saya yang udah agak besar ya kita liburan ke Bali ya nggak perlu lewati hari Minggu, kalau perlu tengah minggu ya. Ya nanti kalau situasi sudah memungkinkan ya bisa dikondisikan lah. Jadi saya dengan langsung berkata, waduh kalau hari Minggu saya nggak bisa lah. Ih sayang Pak, soalnya paketnya emang dari weekend ini, di Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti kalau Bapak mau extend sampai Selasa ya nanti saya bisa usahakan. Loh saya nggak bisa. Kecuali ditawarkan waktu yang cocok gitu ya. Saya bisa memilih waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin saya pertimbangkan. Ya, ketika saya pertimbangkan dan saya terima, maka saya harus menyiapkan semua pelayanan saya sebelumnya. Ya, kayak rekaman ini berarti saya sudah simpen modal beberapa episode sehingga kalau saya tinggalkan rumah saya beberapa hari ya sudah ready. Kayak hari ini saya rekaman hari Minggu nih ya. Habis saya sekolah minggu dewasa, saya rekaman 3 episode nih. Karena saya tahu hari Senin, Selasa, dan Rabu ketika saudara dengarkan materi ini, saya mungkin akan disibukkan dengan menjaga orang tua yang habis operasi di hari Senin kemarin. Rencananya hari Senin kemarin jam 8 ya. Hari Rabu ini ketika saudara dengarkan materi ini berarti sudah dioperasi. Ketika saya bikin rekaman ini belum dioperasi karena saya rekamannya hari Minggu malam jam 9 malam nih ya kurang lebih. Baru besok jam 8 pagi dioperasi. Jadi saya sudah siapkan nih rekaman sampai hari Rebo. Nanti besok pagi rencana saya tidur beberapa jam saja, istirahat beberapa jam. Terus saya berpikir jam 3 saya bangun sampai jam setengah 5 begitu. Saya masih bisa rekaman 1-2 episode sehingga paling tidak di hari Senin subuh saya sudah punya simpanan sampai hari Jumat lah. Jadi kalau andai kata saya dibutuhkan di rumah sakit karena untuk urusan orang tua saya, tanggung jawab saya dalam pelayanan di Tadarusan Alkitab sudah saya selesaikan. Nah, kalau begitu kan bisa kita atur. Tapi kalau hari Minggu saya udah komitmen masalahnya. Komitmen sama Tuhan bahwa hari Minggu itu hari untuk melayani Tuhan. Maka tawaran kayak apapun ya saya tolak ya. Kecuali saya diundang ke sebuah gereja, oleh sebuah gereja harus melayani hari Minggu, tapi saya melayani beberapa tempat atau beberapa sesi gitu ya. Sehingga hari Minggu saya yang saya lewati tidak ada di rumah, itu bisa efisien. Walaupun saya harus dari hari Kamis pun nggak masalah sebenarnya, selama saya hari Kamisnya juga sudah terjadwal melayani. Jumatnya juga ada jadwal pelayanan. Kalau Kamis Jumatnya saya cuma kongko-kongko sama mereka-mereka atau teman-teman yang saya kenal di kota dan pulau tersebut ya buat apa gitu. Bukannya berarti saya tidak mau bersosialisasi. Cuma ya tadi ya kita ketemuan kalau hanya sekedar bicara yang tidak konkret gitu ya buat apa. Kecuali dalam konteks pelayanan. Hari itu saya dijadwalkan konselingin keluarga atau sharing sama keluarga yang memang punya pergumulan panjang yang tidak bisa dilayani oleh gereja itu. Butuh saya untuk melayani mereka. Nah, kalau ini dalam ranah pelayanan, terus kita ketemunya misalnya di restoran, saya pasti akan layani. Tapi kalau tidak, ya buat apa? Sekedar makan di restoran, dijamu makanan enak di pulau tersebut, di kota tersebut, buat apa? Saya bukan lagi seseorang yang tergoda dengan kenikmatan lidah seenak apapun masakannya. Bagi saya sekarang ini makan apa saja ya udah biasa aja lah. Makan enak pun juga tidak lahap atau tidak rakus. Makanan yang tidak enak di lidah pun ya tidak berarti tidak saya makan. Saya bisa makan dengan itu. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar saudara ya. Memahami bahwa nanti ada pemulihan Yerusalem dan itu belum terjadi. One day terjadi dan kita kalau masih hidup kita akan menjadi manusia yang bisa menyikapinya dengan benar. Dan kalau mau menyikapinya dengan benar, kita mulai dari sekarang. Perikop berikutnya, penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikian firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat.
Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Hingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai ke Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tapi mereka itu tidak mengetahui rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau menumbuk hancur segala bangsa, engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Ini perikop yang juga menubuatkan dari sisi Mika ya, tentang keselamatan terhadap Sion atau Yerusalem. Mika menubuatkan bahwa Israel akan dibuang ya sampai ke, tadi bahasanya ke Babel gitu ya, engkau berjalan sampai ke Babel, tapi di sana akan dilepaskan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel karena ya hidup tidak sesuai firman Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan lewat banyak nabi, akhirnya mereka dihukum dibuang di Babel. Mungkin bagi musuh-musuh Israel itu suatu kebanggaan, suatu pandangan di mana mereka berani berteriak dengan bangganya, Yerusalem Israel sudah hancur, Tuhan sudah tidak lagi memberkati umatnya dan lain sebagainya. Tapi banyak perspektif dari angle yang berbeda itu ternyata Tuhan punya rencana, rancangan. Ini yang menariknya, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah yang kita alami sekarang karena kesalahan kita, entah yang kita alami sekarang karena orang lain yang jahat kepada kita, entah yang kita alami sekarang itu karena faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita halangi terjadi atas semua kita ngelima dampaknya. Entah yang terjadi kepada kita itu sesuatu yang dari setan, apapun itu, seberat apapun yang sedang kita alami. Kalau kita adalah anaknya Tuhan, ada rancangan Tuhan di balik semua itu. Tuhan bisa memakai musuh kita, Tuhan bisa memakai setan, roh jahat, Tuhan bisa memakai keadaan untuk mungkin mengusik kita, membuat kita susah menderita. Tapi Tuhan rancangan itu untuk kebaikan buat kita. Kebaikan di mana orang Israel dibuang di Babel? Ya agar belajar Israel bahwa meskipun sudah dibuang di Babel, dengan caranya Tuhan bisa melembutkan Raja Kores di zaman Persia untuk mengizinkan Israel pulang ke Yerusalem. Tuhan bisa memulihkan kota Yerusalem yang temboknya sudah hancur. Tuhan sudah bisa memulihkan bait Allah yang sudah hancur juga. Kehidupan bait Allah bisa diadakan lagi. Itu kan membuat Israel belajar bahwa Tuhan kalau mau, Tuhan bisa. Dan kadang situasi yang berat kita alami itu ya untuk pembelajaran buat diri kita. Kalau kita tidak mengalami masa yang susah, mungkin kita tidak akan dewasa sampai sekarang. Ketika kita melewati padang gurun itu, kita dipaksa untuk hidup pasrah atau hidup apa adanya. Kita jadi belajar menghargai hidup. Saya rasa pengalaman buruk yang pernah saya alami di masa lalu itu membentuk saya juga hari ini. Saya seperti ini kan bukan berarti lepas dari masa lalu. Terbentuk seperti ini ya karena pengaruh masa lalu juga, sedikit banyaknya pasti ada. Dan itulah yang harus kita syukuri, saudara. Terlebih ketika kita meyakini bahwa apa yang kita alami sekarang itu ya bukan karena salah kita, bukan karena pelanggaran dosa kita, bukan karena kita melawan Tuhan. Kalau kita yakin dengan itu ya meskipun berat sedang kita alami hari ini, percayalah rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Dan Tuhan ingin kita naik kelas, naik level ketika bisa melewati semua ini. Jadi itulah yang harus kita pelajari. Seperti Tuhan menubuatkan Tuhan akan memulihkan Sion,
membungkam musuh-musuhnya Israel, ini juga yang harus kita sikapi. Bahwa Tuhan bisa memulihkan kita, Tuhan bisa mengangkat kita kembali, bahwa semua situasi yang kita hadapi jika kita anaknya, semuanya atas rancangannya. Semoga saudara paham ini ya, sebab nggak banyak orang Kristen paham tentang hal ini. Ingat ya, selama kita benar, makanya saya selalu mengatakan introspeksi diri. Ngaca, nilai diri kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita tidak melakukan kesalahan, ketika kita merasa bahwa yang kita lakukan itu benar, kita melakukannya masih dalam kaidah atau ranah yang tidak melanggar firman Tuhan, maka kalaupun buruk yang kita alami, ada rancangan Tuhan. Musuh mungkin sedang mentertawakan kita, lawan-lawan kita sedang mengejek kita, biarkan saja ya. Tuhan sedang memproses kita, dan ketika kita melewati prosesnya dengan baik, kita berhasil melewati ujiannya, maka ada waktunya Tuhan nanti. Tuhan akan membungkam semua musuh-musuh kita dan mengangkat kita naik lebih tinggi. Saya berharap itu terjadi atas kita, dan saya berdoa semua kita bisa mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Ya saudara, sekian dulu tadarusan Alkitab kita malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan tadi slide tentang kelas sekolah Alkitab, yakni pneumatologi kelas Roh Kudus, di mana saya yang tadi di flyer muncul fotonya. Itu hari ini ya, kalau saudara di hari Rabu ini melihat, ini kita masih kasih kesempatan saudara yang mau ikut kelas Kristologi ya, kelas tentang Kristus, yang baru akan dimulai kelasnya perdana hari Sabtu besok. Jadi masih ada pendaftaran yang dibuka. Karena kemarin saya pikir sudah bisa jalan di hari Sabtu, ternyata saya dapatkan informasi yang mendaftar belum 20 peserta. Sedangkan kelas ini saya setting minimum kelas 20 orang daftar, maka bisa jalan. Ya, tapi rupanya orang Indonesia tuh begitu ya, daftarnya di last minute gitu. Ternyata pas saya bilang ya sudah kalau gitu ditunda saja minggu depan ya, sampai 20 peserta yang genap gitu ya mendaftar. Ketika akhirnya kelas sudah diundur, ada orang-orang yang mendaftar. Jadi sebenarnya pas hari Minggu ini saya rekaman ya, tepatnya bahkan di Minggu pagi saya sudah dapat kabar, bahkan di Sabtu sore saya sudah dapat kabar itu kelasnya sudah lebih dari 20 orang. Jadi Bapak Ibu ayo masih bisa ikut kelas ini supaya kita belajar lebih lagi. Jadi kelas Kristologi ya, tentang Kristus dulu sepanjang September ke depan. Nanti di Oktober kita akan belajar tentang Roh Kudus bersama saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut kelas Kristologi, silahkan daftar, masih ada kesempatan karena kelasnya baru Sabtu mulainya. Dan kalau mau sekaligus mendaftar kelas Roh Kudus, silahkan juga hubungi tadi nomor yang ada, Bu Esther, atau di scan barcode yang ada, sehingga saudara bisa mendaftar. Biayanya cuma 100.000, murah sekali saudara. Andai kata saudara masih keberatan juga, kesulitan ekonomi juga, hubungi segera, kami akan bantu saudara untuk ikut kelas ini tanpa membayar. Tapi kalau saudara diberkati, ada berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, bisa dilebihkan membayarnya, jangan 100.000 misalnya gitu ya. Dilebihkan sesuka cita saudara saja, supaya dari kelebihan itu kita bisa mensubsidi ya teman-teman yang ikut kelas dengan tidak membayar. Gitu ya saudara ya. Jadi kita saling bantulah gitu ya.
Kita saling topang, kita saling support, supaya kita saling sama-sama memberkati. Ini tiba-tiba burung saya, bayangin lagi setengah 10 malam nih. Jadi, jangan berpikir ini bunyi siang-siang, ini jam setengah 10, nyaris jam 10 nih. Entah kenapa dia bersuara nyaring begini. Tapi ini saya nikmati saja karena saya suka kebetulan. Ya, tetangga mungkin nggak suka. Tapi kalau ke tetangga mungkin tidak terlalu keras suaranya. Gitu ya saudara ya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan Alkitab kami malam hari ini. Mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya, amin. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya semakin banyak yang tahu juga program ini, dan boleh belajar, bertumbuh imannya lewat tadarusan Alkitab kita ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok malam, di tadarusan Alkitab kami di Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.